Dialog perdana di televisi eksklusif kepada pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV. Bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo Mahfud MD menjelaskan behind the scene pencalonannya hingga belak-belakan mengenai modalnya sebagai bacawa pres. Kita dengarkan. Ini masih bicara soal cawapres tadi, peran sebagai bacawa pres gitu ya. Selain tadi faktor ketiga kan kontribusi elektabilitas. Nah biasanya dari bacawa pres itu juga diharapkan kontribusi isi tasnya juga nih Prof. Jadi selain elektabilitas, isi tas, ya kan, logistik gitulah Prof kira-kira. Nah kalau dari Prof Mahfud gitu kan, persiapannya atau kontribusi logistiknya nanti seperti apa? Enggak, mungkin Anda tidak percaya, tapi saya jujur. Saya tidak keluar sepeser pun uang dan tidak diminta untuk mengeluarkan uang sepeser pun. Itu menjadi alasan saya. Kenapa dulu ketika orang menyebut saya sebagai calon, saya selalu bilang tidak. Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, nggak punya uang, ya nggak usah calon. Sebab itu saya bilang tidak selalu. Sampai akhirnya 4 atau 5 hari lalu itu dipastikan, mereka semua bilang nggak perlu keluar uang Pak Mahfud. Negara butuh. Iya semualah pimpinan partai itu. Sudah mengatakan begitu. Nanti uang itu ada yang ngurus sendiri gitu. Pak Mahfud kerja aja untuk negara ini gitu. Sungguh saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan belum ada permintaan besok saya harus membiayai ini, membiayai itu. Nah, itu bagi saya sebuah surprise juga. Oh iya ya, kok ternyata saya bisa begini ya. Orang lain tuh kalau mau calon lalu mau pikir ininya sekian ratus M, ininya sekian ratus, tidak cukup, nggak berani. Saya juga semula enggak berani, tapi ketika mereka nawarkan ke saya itu, bahkan Bu Mega ini eksplisit mengatakan, Pak Mahfud, kalau ada orang mau nyumbang, mau apa, biar tidak ada konflik of interest, juga tidak menerima uang tunai, enggak salah Pak Mahfud, orang siapapun yang nyumbang itu suruh bentuk natura aja, misalnya apa, mau kaos, ya kaos. Mau ngadakan forum kampanye di mana nyumbang dangdutan gitu ya, nyumbang dangdutan dia sendiri yang ngadakan gitu. Nah soal yang lain-lain yang resmi itu sudah ada yang nguruskan, ada bendaharanya gitu. Nah itu eksplisit dari Bu Mega. Kalau sama Pak Usu, Pak Haritano itu ngatakan, Bapak ini kerjaan, Bapak ini kalau Bapak perlu dana kami dukung, bilang ke kami. Ini pimpinan partai. Enggak. Berarti Prof Mahfud bawa badan aja gitu ya Pak? Saya bawa badan dan bawa ide saja. Gitu. Dan saya hampir tidak percaya sampai sekarang, iya ya kok bisa ya. Jadi kalau presiden ada uang sepeser pun gitu, diminta atau sudah dikeluarkan untuk tidak ada. Tapi sebelumnya Prof mengantisipasi nggak? Enggak. Karena kan biasanya kan yang ada di pikiran dan pikiran publik ya, kita tahu gitu kan. Antisipasi saya tidak akan calon karena punya uang, itu aja antisipasinya. Ternyata didorong tanpa uang oleh PDIP, didorong tanpa membayar uang sepeser pun, semua tuh diurus. Berarti gitu. 4 hari lalu ini surprise juga ya untuk Prof ya? Surprise. Jadi ya itu yang ini. Saya ya 4 atau 5 hari lalu lah persisnya kapan, bahwa saya itu sudah pasti gitu waktu itu. Tapi kan orang tanya, saya bilang enggak, sebelum diumumkan secara resmi seperti tadi enggak gitu. Saya tetap bilang tidak. Lalu kira-kira apa ya Prof? Saya juga lagi berusaha menganalisa nih, apakah mungkin Prof dalam komitmen tadi kan ada 2 hal itu ya, apakah diharapkan mungkin tadi mengisi diperuntukkan untuk meraih suara dari mungkin kelompok menengah ke atas gitu ya, yang selama ini kritis-kritis gitu ya, atau mungkin gimana dengan kelompok-kelompok generasi muda nih Prof? Karena kan generasi muda kita ini kan nanti jadi mayoritas pemilih ya di pemilu mendatang, 56% gitu ya, dan salah satu concernnya generasi muda ini adalah soal pemberantasan korupsi gitu. Apakah ada diskusi juga? Iya, diskusi juga. Karena survei-survei ini lucu ya, karena gini Prof, tidak selalu generasi muda itu memilih kandidat yang berusia muda. Iya, makanya. Seperti Mas Ganjar misalnya, Mas Ganjar itu ternyata kebanyakan pemilihnya generasi baby boomer Prof. Itu. Nah, saya berpikir muda itu bukan usia, muda itu pemikiran, gaya dan perspektif.
di dalam memandang kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu memang di situ disebut apa sih masalahnya? Satu, generasi muda. Dua, kaum keluarga yang penghasilannya 3 juta ke bawah. Itu jumlahnya banyak sekali. Dan itu punya harapan-harapan tertentu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tidak harus ahli ekonomi kalau hanya untuk melakukan itu kira-kira kan. Terus kaum muslimin juga itu yang dibebankan saya itu satu orang yang penghasilannya kurang dari 3 juta jumlahnya itu jutaan orang. Itu untuk Prof. Mahfud ya? Ya, untuk Bukan, memberi kampanye-kampanye dan oke. harapan kepada mereka ini. Yang kedua, kaum milenial memang. Tapi kaum milenial definisinya bukan orang berusia sekian. Kalau milenial dalam arti ini kan orang yang lahir tahun 80 sampai 2000 ya disebut milenial dan sesudah itu Gen Z ya. ya. Nah, definisinya ya bagi saya perspektif. Atau Apa yang ditawarkan nanti Prof iya, dari Prof Mahfud? Kenapa? Apa yang akan Prof tawarkan untuk generasi? Oh, bagi saya akan katakan muda begini bahwa negara Indonesia ini kaya, raya. Secara demografi kita punya bonus yang sangat besar. Ya, secara geografi sumber daya alam kita juga luar biasa kaya. Dan negara ini akan menyebabkan orang menjadi tidak miskin kalau dikelola dengan benar. Janganlah benar, mari Anda yang punya negara ini kerjakan nih bersama saya, mari, agar negara ini memberi harapan kepada Anda. Apa yang dikerjakan sekarang? Rame-rame dulu berantas korupsi. Karena kekayaan alam yang besar ini tidak menjadi berkah terhadap orang Indonesia karena banyak korupsinya. Maka tadi waktu saya katakan pidato di saat saya menerima penunjukan sebagai cawapres itu saya katakan kalau masalah hukum bisa diselesaikan, bisa dilaksanakan dengan maka 50% seluruh masalah bangsa ini selesai. Sisanya 50% itu tersebar ke soal-soal misalnya hukum oke 50%, soal pendidikan, soal ekonomi, soal kebudayaan, soal apa sisanya tuh 50% dibagi banyak sehingga lebih bersifat ad hoc ya. Asal hukumnya benar dan bagaimana cara membenarkan hukum itu yaitu membangun komitmen dan kesadaran kolektif dan memberi tindakan tegas tentu saja. Seperti yang saya lakukan selama ini. Tidak cukup hanya nasihat-nasihat, tindak tegas saja. Kalau macam-macam diburu aja gitu. Kalau memburu dilawan lempar aja ke atas biar ditembak oleh ditembak oleh media, oleh publik gitu. Selengkapnya wawancara perdana Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden bisa Anda simak di video dan YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Skolastika Silvia, sampai jumpa. Salam SCTV.